Tidak boleh, kita harus bersatu. Ya, waktu kita mau datang di rumah raya, kita masuk ke pintu-pintu. Tapi begitu sudah ada situ, kita satu. Harus bersatu. Harus bersatu. Tidak boleh hanya menyeritik, tapi juga diberikan solusi. Pak Bupati, Pak Wakil, begini tidak baik. Coba kayak begini. Presiden, oke? Kau sekolah apa? Kau sekolah pertanian? Kau sekarang begini? Kau mengerti pertanian? Oh tidak, saya dengan ini. Kalau itu tentang lihat sebenarnya supaya ada apa-apa yang kamu. Saya akan menggunakan betul. Jadi kalau kita rapat tentang rakyat, kalau bapak-bapak tidak konsep, mari kita ambil konsep. Dan kalau memang tidak ada kesepakatan, tentang lihat sebenarnya supaya ada apa-apa juga itu bertanggung jawab. Karena ini serius untuk urus saya. Ya, oleh karena itu saya minta, Pak Ketua, minta tolong pendalaman dari DPRD supaya sesuai dengan visi dan misi Bupati SBS dan HMS di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, dan di bidang pengembangan SDM serta olahraga berprestasi untuk menghambat masyarakat. Oleh karena itu saya minta Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, tolong izinkan para anggota dewan, anak-anak kita lagi berjuang yang tadi di Kupang, pergi beri support supaya mereka semangat untuk tahu apa. Pergi memberi support supaya ada persib rakyat ini. Tidak boleh urus sama rakyat. Jangan mereka pergi bertanding, jatuh bangun dan bangun nama. Kita yang namanya representatif rakyat pemerintah nonton saja tidak pergi beri support. Beri support. Pak Sekwan jangan pikir. Tadi saya juga sudah habis saja nonton, kita mau nonton. Kemudian eksekutif, Bapak Presiden menasihati kami, para kepala daerah, urus ASN dengan baik. Karena ASN itu ibaratnya mesinnya pesawat terbang. Boleh kamu punya pesawat terbang dengan daya angkut paling besar, dengan penumpang yang paling banyak, tapi kalau terbang sudah tinggi, mesinnya mau jatuh. Oleh karena itu, jangan main-main dan jangan pikir untuk urus ASN, terutama yang bersentuhan dengan pelayanan-pelayanan yang dasar di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Itu kita dokter-dokter ahli hilang semua. Kenapa? Haknya mereka tidak diberikan. Haknya mereka diberikan terlambat. Apa daya tariknya untuk mereka kerja di daerah ini? Kita harus buat daya tariknya. Daya tariknya apa? Berikan apa yang menjadi hak mereka tepat pada waktu, tepat jumlah, dan lihat kesulitan mereka supaya mereka betah kerja di sini. Kalau tidak, rakyat kita yang menyerikan. Mau cari dokter ahli saja harus ke Atemua, harus ke Depok, harus ke Kupang. Tidak boleh. Saya mohon dengan hormat Bapak-bapak pimpinan DPRD untuk bidang pendidikan dan kesehatan kita beri perhatian. Karena sebuah negara akan kuat dan maju kalau kesehatannya bagus, kalau pendidikannya bagus. Di antara kesehatan dan pendidikan dilihat dari masa urusannya kesehatan lebih tinggi. Karena kesehatan sudah urus anak-anak itu minus 9 bulan ditambah dari 1 dia meninggal baru selesai urusan. Jadi jangan main-main di kesehatan. Ada yang saya dengar, Pak Sekda saya dengar, harap dengaran saya salah. Mau kasih tunjangan kepada dokter ahli mesin susi, kok dia lebih banyak? Kenapa Pak tidak sekolah spesialis? Pak tidak tahu satu orang dokter spesialis kalau ada di sini sangat membantu rakyat yang sebaik-baik. Tapi saya juga minta kepada tenaga-tenaga kesehatan, jangan egois, karena kesehatan itu akan kolaps kalau sektor-sektor lain tidak maju. Contohnya jalan raya tidak ada, orang sakit mau jalan lewat mana? Makanan tidak ada, mau makan apa? Ya. Berkelahian di desa sana, mau lewat mana? Keamanan. Dan semua, jadi sektor kesehatan itu adalah sektor dependen, tergantung kepada sektor-sektor lain. Oleh karena itu Pak Sekda bersama dengan para asisten, terutama dengan ketua komisi yang menjadi kesehatan, jangan ada persoalan langsung polisi kesehatan tidak kerja. Belajar public health. Karena sektor kesehatan itu adalah sektor dependen, dipengaruhi oleh sektor-sektor lain. Tanya dan sampai ada sektor lain yang menyebabkan dia tidak bisa bikin apa-apa. Contohnya ada orang di puskesmas, datang bawa sampai di rumah sakit itu sudah meninggal, terus marah sama kepala dinasnya. Dia
ilmunya, kok kesehatan jadi marah? Itu ilmu dari mana? Jadi tolong pelajari tema. Demikian juga pihak kesehatan harus memperkuat sektor-sektor lain, karena kalau sektor lain kuat, maka kesehatan akan kuat. Orang tidak ada makan, kasih obat saja, bisa sembuh, tidak bisa. Jadi harus air bersih, kebersihan. Itu jadi sektor kesehatan adalah sektor dependen. Dependen tapi tergantung pada sektor lain. Tetapi tidak boleh anggap enteng sektor kesehatan. Karena kalau sektor kesehatan lumpuh, semua tidak ada artinya. Sudah pelajaran kita pada waktu COVID, mereka memang sembahyang saja dilarang. Supaya tahu. Dan seumur yang lain, sembahyang saja dilarang kalau sektor kesehatan lumpuh. Waktu itu kita COVID-19. Jadi jangan main-main di urus kesehatan. Saya kebetulan pernah menjadi kepala dinas kesehatan 26 tahun, 13 tahun di kabupaten, seperti saudara-saudara yang di sini, dan 13 tahun menjadi kepala dinas di 3 provinsi. Jadi tahu persis. Jadi jangan main-main di urusan kesehatan. Saya telah tidak terpilih di sini, saya menjadi 3 tahun menjadi staf khusus gubernur untuk urus kesehatan. Jadi jangan main-main urusan kesehatan. Diberi perhatian, diberi perhatian, diberi perhatian, diberi perhatian. Karena kalau misalnya contoh konkret yang bisa dipahami oleh kaum awam, satu orang dokter spesialis tidak ada saja, maka rakyat harus dikirim ke Pembuat atau dikirim ke Kupang. Coba bayangkan, repotnya seperti apa? Padahal kita sama-sama kabupaten. Itu karena apa? Kita tidak lakukan investasi di bidang kesehatan. Dan untuk mendapatkan dokter spesialis, bukan 1 hari, bukan 2 hari. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Masa jabatan sudah habis, berdorong terus. Tapi tidak apa-apa, karena nanti yang melanjutkan kita itu dia akan menggunakan mereka. Ini saya dengar laporan dan kebetulan saya kakaknya mereka itu bapak kami sudah. Kenapa? Bapak kami tidak ada yang ngurus, kami jalan semua. Menyedihkan sekali. Pak Sekda, segera perbaiki ini, kali ini agenda pertama saya akan benahi bidang kesehatan, dan saya sudah janji kepada rakyat pada saat kampanye 6 bulan sudah akan kembali kepada hal seperti ini. Betul, saya tidak boleh. Oleh karena itu, kepada ASN tidak boleh tunjuk, karena mereka miskinnya. Kalau mereka pola kiri saja, tunjangan memperbaiki penghasilan diberikan sesuai dengan ketentuannya, tepat waktu, tepat jumlah. Air orang punya uang saya terlambat. Dia tidak boleh kerja 5 hari sampai sore, tidak dikasih uang makan. Ya jam siang dicari makan, dia hilang. Orang hilang terus mereka marah-marah. Untuk mana pegawai semua boleh dicari makan. Kok belum pulang bagaimana? Dia pakai apa? Pulang. Daripada pulang lebih lagi. Jadi tolong dilihat kembali Pak Sekda. Urusan mengenai sumber daya manusia itu urus tentang kehidupan manusia. Bukan urus orang naik pangkat ke sepindah sana ke sepindah sini. Bukan. Yang namanya urusan sumber daya manusia itu urus tentang kehidupan seseorang. Diurus yang baik. Dan ini menjadi perhatian. Jadi mohon Bapak-Bapak pimpinan DPRD dan para anggota, kalau arah kami lagi sedang membahas tentang harmonisasi dan sinkronisasi APBD 2025 sesuai dengan visi dan misinya Bupati, SPL dan HMS. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ASN, mohon kita diskusikan tanpa tidak boleh tanpa kita diskusi terus dicoret. Kalau dicoret terpaksa kita berseberangan. Kami akan membuat keputusan menggunakan peraturan bupati, minta persetujuan gubernur untuk kami menetapkan dari peraturan bupati. Dan kita siap untuk dihukum 6 bulan kita. Betul, saya tidak main-main. Karena kami telah dipesan oleh Bapak Presiden harus kompak, solid, bersatu untuk urus rakyat dan harus menjadi tetap. Saya ketahui saya dan Pak Henry sudah sepakat. Bahkan ketika Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami lebih dari 3 jam, saya dengan penuh frustrasi melihat beliau memberikan arahannya luar biasa. Bahkan saya merinding. Saya tidak sadar pipi saya basah semua. Saya tanya, kenapa? Ini keringat atau apa? Ternyata airnya keluar dari mata 2 mata saya. Karena beliau begitu mencintai rakyat. Sampai dia mengatakan, Bapak-bapak kepala daerah, saya merasa terhormat dan bangga oleh turunan-turunan saya
kalau saya rela berkorban untuk rakyat dan bangsa negara Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Betul, luar biasa. Jadi mohon tidak boleh mudah terhasut, tidak boleh mudah dihasut oleh orang lain. Bapak dan kami kita bersatu untuk urus sama rakyat. Saya mohon supaya kita urus, terutama beri perhatian untuk ASN. Memang saya tahu penyakitnya ASN itu adalah bupati yang tegas, bupati yang disiplin untuk urus rakyat tidak disenangi karena mereka yang menjadi akan menderita. Oleh karena itu mereka pasti akan mendukung mereka yang kerja itu mau saja, ataupun mau saja itu mau saja. Yang penting dia jadi bupati, dia jadi wakil. Kalau jadi kepala dinas rakyat mau terlantar silakan. Sampah-sampah mau berkeliaran di mana-mana silakan. Jalan lubang yang dikasih dengan drum jelek silakan. Dan saya